Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sungguh indah lagu yang kita nyanyikan ya. Saya tidak tahu seberapa jemaat menikmati puji-pujian. Saya sangat menikmatinya. Kata-katanya sangat indah. Pedulikah Yesus? Oke, saya ingin kembali mengajak jemaat ya. Selamat hari Minggu tentunya. Dan kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di dalam masih di Matius. Kita masih di Matius, kita sampai di Matius pasal 23. Yang lalu kita belajar ayat 23 dan 24 mana Tuhan Yesus menggunakan suatu istilah yang sangat unik di sini, yaitu menyaring nyamuk ya, tapi menelan unta. Dan sekarang kita mau masuk ke ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Kita melihat Matius pasal 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Silakan jemaat mengikuti, mencermati di Alkitab masing-masing. Saya membaca terjemahan TB2. Moga-moga tidak lama lagi saya bisa baca dari terjemahan kita sendiri, gitu ya. Nah, sedang dalam proses menerjemahkan. Untuk saat ini saya baca dari TB2. Oke, Matius pasal 23 ayat 25 sampai 36, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat darah orang benar yang ditumpahkan di bumi, mulai dari Habel orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki firman-Mu, kami memiliki jemaat-Mu, dan kami memiliki Roh Kudus-Mu dalam hati setiap orang percaya. Dan karena kami memiliki semua itu, maka kami yakin dan percaya bahwa Engkau mau kami belajar, mengetahui kebenaran, mengetahui kehendak-Mu, dan itu yang kami minta, agar di dalam pertemuan jemaat ini, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran, sehingga kami memahami firman-Mu. Kami yakin bahwa ini adalah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mohon agar semua pikiran bisa terfokus kepada kebenaran-kebenaran rohani. Dan kami meminta ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya tidak ada di sini. Saya pergi ke Pontianak. Ada banyak pengalaman tentunya. Saya khotbah di 2 tempat di sana, Ambawang dan Pontianak. Tapi salah satu hal adalah di Pontianak, saya kebetulan
dapat kesempatan makan durian, saudara. Nah, bukan untuk membuat kalian ngiler ya. Saya makan durian waktu itu, ini ada hubungannya. Ya. Saya makan durian, kebetulan saya dikasih durian, waktu itu ada orang kasih saya durian. Pertama saya lihat duriannya kecil. Jadi saya mengira bahwa wah ini duriannya kecil gitu kan. Mungkin isinya kurang meyakinkan lah ya. Duriannya kecil. Ya. Saya dikasih tahu ini durian dari Sungai Jawi katanya. Gitu. Nah, ternyata setelah dibuka dan saya makan, wah enak ternyata, saudara. Walaupun duriannya kecil, tapi ternyata dalamnya legit ya. Dan manis. Nah, udah mulai ngiler kan? Nah, ya. Dan enak intinya. Wah, saya terkesan. Ya. Dan rupanya kembali menguatkan sesuatu bahwa kita tidak bisa menilai ya durian saja, kita tidak bisa nilai dari luarnya saja. Gitu. Ternyata kita lihat dari luar kurang meyakinkan, ternyata setelah dimakan enak sekali. Ya. Saya juga pernah mendapatkan, ya, bukan hanya durian tapi banyak buah yang lain juga, di mana dari luarnya kelihatannya sangat meyakinkan. Wah, hebat, warnanya mungkin cakep dan sebagainya, tapi ternyata isinya mengecewakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus di pasal 23 Matius di sini, dia sudah banyak sekali, kita sudah satu seri di sini, pasal 23 saja kita sudah banyak minggu, di mana dia mengecam orang-orang yang paling beragama di zamannya, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Biasanya kita berpikir bahwa orang-orang beragamalah yang mestinya yang disenangi oleh Tuhan. Orang-orang yang begitu rajin beribadahlah, merekalah yang mestinya Tuhan paling puji. Namun ternyata tidak harus demikian juga. Ternyata ada juga sekelompok orang beragama di sini yang Tuhan kecam dengan kecaman-kecaman yang sangat berat. Yang bahkan Tuhan berkata bahwa mereka akan masuk neraka di sini dikatakan di ayat yang ke-33. Ya. Kamu akan masuk neraka. Tidak ada kecaman yang lebih keras lagi daripada itu. Apalagi kalau yang ngomong adalah orang biasa, ya kita cuek-cuek aja. Tetapi kalau yang ngomong adalah pencipta langit dan bumi, bahkan yang menciptakan neraka itu, dan dia berkata kamu akan masuk neraka, wah ini adalah suatu hal yang tentu sangat mengagetkan dan suatu kecaman yang sangat keras, saudara. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat di sini. Ya, ternyata ada sesuatu yang tidak benar pada orang-orang ini. Tentu kita sudah lihat banyak dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi tema kita hari ini adalah celakalah agama yang eksternal saja. Ini yang diserang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerang orang-orang yang beragama, beribadah, melaksanakan segala ritual hanya secara eksternal saja. Celakalah yang hanya eksternal saja. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita akan membeberkan hal ini. Dan kita akan lihat ya, dari ayat 25 sampai dengan ayat 36. Dan ini harus menjadi peringatan bagi kita. Memang kita tidak bisa disebut orang Farisi. Orang Farisi adalah suatu sekte dalam Yahudi. Mungkin Anda berkata, saya bukan orang Farisi. Atau mungkin Anda bilang, ahli Taurat. Ahli Taurat ini bukan hanya orang yang jago Taurat, tapi mereka adalah juru-juru tulis. Mereka lah yang punya tanggung jawab untuk menyalin hukum Taurat. Mereka menyalin dari satu manuskrip lain. Nah, mungkin Anda berkata, saya bukan ahli Taurat dalam pengertian itu. Tidak masalah, saudara. Kecaman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang pada zaman itu, tapi kita harus belajar intinya. Bahwa Tuhan tidak senang dan Tuhan menyatakan celaka kepada orang yang beragama secara eksternal saja. Lalu kita bertanya, apa salahnya beragama secara eksternal saja? Nah, ini akan kita bahas sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ada 4 poin yang saya ingin bagi kita hari ini. Apa salahnya beragama secara eksternal saja sehingga Tuhan mengecamnya sedemikian rupa? Yang pertama, saudara, dari ayat yang ke-25 dan ayat ke-26, apa salahnya beragama eksternal saja? Karena agama yang eksternal memberikan penekanan yang salah. Ini yang pertama. Agama yang eksternal saja, ibadah yang eksternal saja memberikan penekanan yang salah. Coba kita lihat lagi ayat 25 dan 26. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Tuhan kita adalah seorang ahli dalam menggunakan ilustrasi. Dan dia menggunakan ilustrasi piring atau cawan atau mangkok yang dipakai sehari-hari. Kalau kita mau makan dari sebuah mangkok,
ya tentu kita mau semuanya bersih. Tapi kalau kita harus pilih salah satu, kamu mau luarnya bersih, dalamnya kotor, gitu, atau kamu mau dalamnya kotor dan dalamnya bersih dan luarnya kotor, tentu jauh lebih baik dalamnya bersih. Karena dari situlah kita akan makan sebenarnya. Kita tidak ambil mangkok lalu kita jilat-jilatin mangkoknya sebelah luar, kita tidak melakukan itu. Tapi kita menaruh makanan di dalam bagian dalamnya. Jadi kebersihan bagian dalam itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga dengan ilustrasi yang sedemikian tepat dan sedemikian tajam, Tuhan kita langsung membongkar. Apa salahnya kalau kamu beragama secara eksternal saja? Permasalahannya adalah kamu telah salah memberikan penekanan. Kamu telah salah mengira mana yang lebih penting bagi Tuhan. Mana yang utama. Kalian telah salah memahami itu. Yang penting adalah bagian dalamnya. Demikian juga dengan manusia. Ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, apa yang paling penting bagi Tuhan? Yang paling penting bagi Tuhan adalah bagian dalam kita. Apa itu bagian dalam kita? Oh, bukan secara kedokteran. Oh, kalau mau menjawab Tuhan, kita ke Prodia dulu, cek SGOT saya baik gitu kan. Urium kreatinin baik. Bukan bagian dalam maksudnya itu. Tetapi bagian dalam maksudnya adalah hati kita. Jiwa kita. Oleh karena itu tidak heran, Tuhan berkata ketika ada orang yang bertanya kepadanya, Guru, apa hukum terutama? Apa di antara semua 613 hukum, larangan dan perintah di dalam hukum Taurat, mana yang paling utama? Tuhan kita tidak berkata yang paling utama adalah kamu harus kalau kena kepada mayat, kamu harus cuci badan kamu harus tinggal di luar perkemahan 1 hari, nanti matahari terbenam baru kamu boleh masuk lagi ke dalam perkemahan. Itu adalah ketahiran seremonial, itu adalah bicara mengenai tubuh jasmani. Memang itu salah satu hukum. Oh, tapi itu jauh-jauh, itu bukan yang paling utama. Apa yang Tuhan katakan sebagai hukum yang paling utama? Tidak lain tidak bukan menyangkut apa yang ada dalam diri kita, di dalam internal kita. Itu Tuhan berkata, kasihilah Allahmu. Ini yang utama. Ini berbicara mengenai sesuatu yang di dalam cawan, di dalam mangkok, di dalam manusia itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan langsung menusuk kepada hal internal di dalam manusia. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu ingat akan hal ini. Kita tidak boleh jatuh kepada kesalahan yang sama, memberikan kita seolah-olah tidak tahu apa yang Tuhan lebih pentingkan. Kita masih ingat di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Ya. Coba kita buka 1 Samuel 15 ayat 22, Saudara. Kita akan buka Alkitab di sini. Siap-siap ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Dan konteksnya adalah Tuhan menyuruh Saul untuk membasmi seluruh orang Amalek. Semua harus kamu bunuh, Tuhan bilang. Orangnya harus kamu bunuh. Binatangnya harus kamu bunuh semuanya. Kambing dombanya harus kamu basmi. Bunuh semuanya. Saul tidak melakukan itu. Saul menyisakan sebagian orang Amalek, rajanya tidak dibunuh. Kambing dombanya juga tidak dibunuh. Dan alasannya apa, saudara? Ketika Samuel berkata, kenapa kamu tidak laksanakan firman Tuhan? Saul berkata, ya rakyat yang ini, rakyat tidak mau. Dan kami toh ambil kambing domba ini untuk kasih persembahan kepada Allahmu. Kata Saul. Kami melanggar firman Tuhan ini demi mempersembahkan kepada Tuhan. Kami mengambil kambing domba demi mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, apakah mempersembahkan kambing domba sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan di hukum Taurat? Ya. Jadi mempersembahkan kambing domba memang adalah salah satu bagian dari ibadah simbolik pada waktu itu, salah satu bagian dari hukum Tuhan. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tuhan berkata melalui Samuel di sini ya, tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ya, dan di bawahnya lagi, pembangkangan atau pemberontakan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Tuhan dengan jelas di sini. Banyak orang berkata bahwa di dalam perjanjian lama itu zaman simbolik. Sekarang kita masuk ke zaman hakikat. Itu benar, saudara. Tetapi bukan berarti di zaman simbolik pun
bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan hakikatnya. Tuhan selalu peduli dengan hakikatnya. Tuhan selalu peduli dengan internalnya. Hanya saja di zaman yang simbolik, internalnya kita itu ditunjukkan melalui hal-hal simbolik. Tetapi Tuhan tetap peduli dengan yang intinya. Tuhan tetap peduli dengan hatinya. Hati seseorang yang mau menyembah Tuhan di zaman Perjanjian Lama misalnya, akan menuntun dia untuk mempersembahkan kambing domba. Karena itu perintah Tuhan. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dengan sukarela membawa kambing domba. Ini kambing domba ini adalah hal eksternal. Internalnya adalah dia mengasihi Tuhan. Internalnya adalah dia mau taat sama Tuhan. Internalnya adalah dia rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu internalnya dia. Tetapi di dalam zaman Perjanjian Lama, itu akan menuntun dia untuk melakukan sesuatu yang simbolik. Karena itu perintah Tuhan pada waktu itu. Yaitu mempersembahkan kambing domba. Tetapi ketika ada orang seperti Saul di sini, yang dengan alasan, saya mau mempersembahkan kambing domba kepada Tuhan. Tetapi dengan melakukan itu, dia melanggar firman Tuhan. Dia membangkang kepada perintah Tuhan yang jelas kepada dia. Basmi semua orang Amalek. Bunuh semua binatangnya, jangan ambil satupun. Tapi dia ambil dengan alasan saya mau kasih persembahan sama Tuhan. Maka Tuhan marah kepada dia. Bahkan sampai-sampai karena kejahatan ini, saya tahu hati kamu tidak benar. Aku tolak engkau sebagai raja. Dan Tuhan berkata selanjutnya, aku telah menemukan seseorang yang hatinya sesuai dengan hatiku pada Tuhan, yaitu Daud. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan ya, bahwa di zaman simbolik pun sebenarnya Tuhan lebih peduli kepada hati manusia. Selalu, karena Tuhan tahu bahwa hati manusia adalah inti dari dirinya. Ketika kita menyembah Tuhan, intinya adalah kita menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Kita mau taat kepada Dia. Kita mengasihi Dia. Ini adalah internal. Itu di masa simbolik, saudara. Apalagi sekarang di masa hakikat. Kita harus memahami kenapa Tuhan suruh berbagai hal di zaman simbolik misalnya. Di zaman simbolik Tuhan suruh, misalnya orang Israel ada binatang yang haram, kamu tidak boleh makan binatang-binatang ini. Ada binatang yang halal, kamu boleh makan binatang-binatang ini. Di zaman Perjanjian Lama. Kenapa itu? Apakah Tuhan peduli masalah eksternal? Ini kan eksternal, ini kan daging gitu. Ini kan daging. Tuhan Yesus saja bilang, apa yang kamu masukkan ke dalam mulutmu akan turun ke perut, turun lagi ke jamban. Gitu. Tidak ada yang bisa sebenarnya menajiskan kamu, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Markus. Tetapi kenapa Tuhan bikin seperti itu? Tuhan ingin mengajarkan, hei orang Israel, ada hal-hal yang kudus, ada hal-hal yang tidak kudus. Ini suatu simbol. Ada hal-hal yang boleh, ada hal-hal yang tidak boleh. Dan Tuhan pakai makanan sebagai simbol pada waktu itu, karena manusia sehari makan 3 kali gitu. Bahkan ada yang 4-5 kali mungkin. Ngaku aja gitu kan. Dan manusia makan banyak kali satu hari. Sehingga kalau manusia harus memperhatikan apa yang dia makan, Tuhan ingin perjelas lagi, kalau untuk makan saja kamu harus perhatikan. Sebagai simbol, apalagi hal-hal lain. Apalagi dalam tindakan kamu. Apalagi dalam apa yang kamu masukkan dalam pikiran kamu. Karena Tuhan berkata apa? Yang menajiskan manusia adalah apa yang timbul dari hati. Sekali lagi, internal nih, hati. Apa yang timbul dari hati, kata-kata kita, pikiran kita, niat jahat kita, itu yang menajiskan kamu, Tuhan bilang. Sehingga di zaman hakikat ini, tidak heran bahwa Tuhan sudah hilangkan hukum haram dan halal. Paulus sudah dengan jelas berkata, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi apa yang bisa kita pelajari internalnya adalah, saya harus hati-hati apa yang saya masukkan, bukan lagi dalam mulut saya, tapi apa yang saya masukkan ke dalam pikiran saya. Apa yang saya masukkan dalam pikiran saya di era informasi ini, di era internet, apa yang saya tonton, apa yang saya baca, apa yang saya konsumsi, itu saya harus perhatikan. Kenapa? Karena hal-hal ini akan mempengaruhi hati saya. Dan dari hati saya akan keluar hal-hal yang menajiskan saya. Kalau saya memasukkan kekerasan, pornografi, memasukkan hal-hal yang nggak benar, maka itu akan mempengaruhi hati saya. Ini yang menajiskan, saudara. Bukan makan udang, makan babi, makan belut atau apa segala macam, bukan. Sekali lagi, kita melihat di zaman simbolik saja,
Tuhan peduli dengan hati seseorang. Apalagi di masa hakikat. Oleh karena itu kita jangan memberikan penekanan yang salah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Memang, kalau boleh pilih, saya pengen mangkok yang luar dalam bersih. Bener dong? Amin, saudara? Ya. Ya. Kalau ada mangkok, ya saya mau dalamnya bersih, luarnya juga bersih. Tapi yang mana yang paling penting? Yang dalamnya. Bahkan Tuhan bilang, kalau dalamnya bersih, maka luarnya juga akan bersih. Perhatikan ayat yang ke-26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ketika kita mengikut Tuhan secara internal, ketika kita beragama secara internal, akhirnya kita mengasihi Tuhan, maka tindakan-tindakan eksternal kita akan mencerminkan kita mengasihi Tuhan itu. Akan mencerminkan itu. Di dalam zaman hakikat ini, ada beberapa hal eksternal yang kita lakukan untuk dilihat orang. Misalnya, dibaptis. Dibaptis itu tujuannya adalah kesaksian bagi banyak orang. Tetapi kalau ada orang yang dibaptis tanpa dia memahami, maka itu sia-sia di hadapan Tuhan. Itu nol. Tetapi ketika misalnya seseorang memberi diri dibaptis karena dia sudah paham, maka dengan pemahaman itu, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan memahami, oh Yesus sudah mati bagi saya di kayu salib, dia dikuburkan dalam perut bumi 3 hari 3 malam, dia bangkit kembali, dan dia ingin saya ikut dia dalam itu secara simbolik, dia ingin saya ikut itu, maka saya akan ikut Tuhan saya di dalam air baptisan. Maka saudara kasih Tuhan, ketika seseorang melakukannya dengan hati yang benar, artinya itu akan bagus, karena itu keluar dari hati. Ketika orang itu benar-benar diselamatkan, itu akan otomatis muncul. Tetapi kalau misalnya itu ditekan secara eksternal, contohnya, maka itu menjadi suatu hal yang sia-sia. Coba kita balik lagi ke teks kita, saudara kasih Tuhan. Kita balik lagi ke teks kita di sini. Tadi kita melihat apa yang salah dengan agama yang eksternal. Yang pertama adalah agama yang eksternal memberikan penekanan yang salah. Yang kedua, saudara, apa yang salah dengan agama yang eksternal? Kita lihat ayat yang ke-27 dan 28. Ayat 27 dan 28 berbunyi, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Tuhan Yesus kembali menggunakan suatu ilustrasi di sini. Kalau tadi pakai mangkok, sekarang Tuhan pakai kuburan. Ya. Ingat, bagi orang Yahudi, kuburan itu tempat yang najis sebenarnya. Kenapa? Karena di kuburan itu ada orang mati, dan orang Yahudi tidak boleh kena kepada mayat. Itu menjadi suatu kenajisan seremonial. Ya. Kalau kena kepada mayat, mereka harus cuci badan, segala macam, mereka najis untuk 1 hari. Jadi orang Yahudi tahu bahwa tempat kuburan itu najis secara seremonial untuk mereka. Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ya, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka mendekorasi kuburan-kuburan mereka. Katanya dilabur putih sehingga kelihatan cakep dan sebagainya. Kalian tuh persis seperti itu, kata Tuhan. Di luarnya sepertinya bagus, di dalamnya penuh dengan tulang-tulang yang menajiskan. Dan sehingga ini memimpin kepada poin kedua kita, yaitu bahwa agama yang eksternal itu salah karena mencari pujian yang salah. Kalau tadi yang pertama adalah karena memberikan penekanan yang salah, yang kedua adalah mencari pujian yang salah. Tuhan berkata bahwa karena kalian adalah kuburan yang dilabur putih-putih, maka orang lihat kalian sepertinya benar, sepertinya putih, sepertinya bersih. Orang lihat kalian seperti itu dan kalian puas. Dan bahkan semua yang kalian lakukan, tindakan kalian adalah supaya orang lihat. Kalian mencari pujian manusia. Itu adalah alasan kenapa orang beragama secara eksternal, saudara. Mereka melakukan segala sesuatu untuk dilihat orang. Untuk diterima oleh orang. Untuk diakui, oh kamu orang yang beragama. Kamu seorang Farisi yang baik, kamu seorang Yahudi yang baik, atau kalau di hari ini kamu orang Kristen yang baik. Orang mengira kamu seperti itu, tapi kamu sebenarnya di dalamnya kosong, Tuhan bilang. Kamu penuh dengan tulang-tulang. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Kalau seseorang hanya mencari pujian orang, dia beragama hanya untuk dilihat orang, dia melakukan berbagai hal hanya untuk dilihat orang saja, maka dia beragama secara eksternal. Dan Tuhan mengecam itu.
Seharusnya kita mencari perkenanan Tuhan. Kita mencari Tuhan berkenan. Oh, tetapi sayang sekali, begitu banyak orang hari ini. Ya. Ada istilah katanya, ada orang yang imannya hanya iman hari Minggu saja. Imannya hanya iman hari Minggu saja. Ketika hari Minggu dia seperti orang Kristen. Mungkin dia pergi ke gereja. Dia pakai pakaian dan lain sebagainya. Dia bawa Alkitab. Dia datang pintu gereja. Tapi itu adalah iman hari Minggu saja. Karena setelah keluar dari gedung gereja, masuk ke hari Senin sampai hari Sabtu, dia seperti orang yang tidak beriman. Maka itu berarti dia hanya beragama secara eksternal. Dia mencari pujian manusia. Dia tidak menjaga hidupnya. Dia tidak ingat-ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan saya setiap saat. Tuhan melihat setiap langkah hidup saya. Dia lupa akan hal itu. Seharusnya pujian yang dia cari adalah pujian dari Tuhan. Tapi dia mencari pujian manusia. Oh, saudara yang kasih sama Tuhan. Oleh karena itu, ini adalah hal yang buruk. Nah, tetapi kita jangan salah. Tuhan mementingkan motivasi kita. Kita masih ingat, masih di 1 Samuel, ketika Daud dipilih oleh Tuhan. Anda masih ingat insiden itu? Samuel diutus untuk mengurapi salah satu anak Isai. Lalu Isai punya 8 anak. Dia pikir yang paling bontot ini nggak mungkin. Jadi Daud disuruh jaga kambing domba. Lalu satu persatu disuruh anak-anaknya Isai, disuruh menghadap. Yang pertama yang paling gagah mungkin, karena paling tua. Gitu ya. Anak sulung biasa paling gagah, jadi saya setuju saja begitu ya. Bukan untuk... Oke, wah, Eliab datang. Tapi anak sulung bisa jadi nggak dipilih, saudara. Ada satu hal, dalam silsilah dari Adam sampai dengan Yesus, tidak ada satupun yang dapat kita konfirmasi adalah anak sulung, selain Yesus. Ya, Anda cek lah nanti. Silsilah dari Adam sampai Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang bisa kita konfirmasi adalah anak sulung, selain Yesus. Nah, saya sebagai anak sulung agak sedih juga, tapi nggak apa-apa, saudara, karena Yesus anak sulung. Tapi Anda cek saja, Adam tentu nggak hitung karena Adam bukan anak. Habis itu Set jelas bukan anak sulung, gitu kan? Nah, yang lain banyak kita nggak tahu mereka anak sulung atau bukan. Ya, tapi dari semua yang kita tahu, tidak ada yang anak sulung. Dengan Abraham bukan anak sulung, banyak lagi yang lain bukan anak sulung. Salomo bukan anak sulung dan lain sebagainya. Oke, itu sedikit menyimpang sedikit. Tapi intinya adalah bahwa Eliab maju. Wah, Eliab maju ya. Dan apa yang dikatakan oleh Samuel di situ? Wah, inilah dia yang dipilih Tuhan karena dia terpukau dengan eksternalnya. Dia, wah, ini bagi Samuel seorang raja tentu harus punya fisik yang bagus, harus punya aura raja mungkin, ya, harus ganteng dan lain sebagainya mungkin. Ini dia yang dipilih Tuhan, tapi apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Bukan dia. Lalu Tuhan berkata satu perkataan, Tuhan bilang, manusia melihat yang di luar, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Nah, tentu ini sangat cocok sekali dengan pelajaran kita hari ini. Tetapi saya ingin berkata, kadang-kadang ada orang yang salah menanggapi perkataan Tuhan itu. Manusia melihat luar, Tuhan melihat hati. Dan ada banyak orang yang salah menanggapi juga perikop ini atau yang ingin kita bagikan ini, sehingga mereka berpikir bahwa yang eksternal sama sekali tidak penting. Sebenarnya bukan. Tuhan melihat hati memang, tapi manusia melihat luar. Luar itu ada kepentingannya juga. Minimal nomor 1 untuk dilihat manusia. Walaupun kita harus hati-hati, motivasi kita bukan dilihat manusia, tapi kita paham manusia tidak tahu hati kita. Yang tahu hati kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita tetap harus memperhatikan bagian eksternal juga. Karena bagian eksternal ini seringkali adalah cerminan dari internal kita. Tadi kan kita bilang, kalau internal kita benar, Tuhan bilang yang eksternal akan jadi benar juga. Ya. Jadi, bukan berarti, lalu ada orang bilang bisa begini, wah, saya diajar yang penting internal. Tidak boleh mencari pujian manusia. Benar, saudara. Kalau Anda datang ke gereja, kenapa Anda datang ke gereja? Apakah Anda datang ke gereja untuk dilihat orang? Maka itu salah. Anda datang ke gereja supaya, oh, ini gembalanya biar lihat saya.
begitu. Atau diakennya biar lihat saya, apalagi Grafe mau tambah diaken jadi banyak, jadi yang ngamatin jadi lebih banyak lagi, gitu kan. Jadi kalau saya nggak datang, nanti diaken datang ke rumah saya atau apa gitu. Saya datang ke gereja supaya dilihat orang, maka itu salah. Anda harus datang ke gereja karena Anda tahu ini kehendak Tuhan, karena Anda mengasihi Tuhan. Ini bagi yang sudah diselamatkan. Kalau Anda belum diselamatkan, ya saya tidak bisa berbilang apa-apa, Anda perlu diselamatkan. Gitu. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, kenapa Anda berjemaat? Gitu. Saya berjemaat karena ini adalah tubuh Tuhan. Karena saya tahu adalah kehendak Tuhan. Saya dikuatkan di dalam satu jemaat dan lain sebagainya. Itu yang benar. Kita tidak bisa berkata misalnya begini, karena Tuhan tidak peduli dengan eksternal, dan saya tidak boleh ke gereja supaya dilihat orang, ya udah saya nggak usah ke gereja aja, kan itu eksternal. Tidak, saudara. Bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Ketika internal kita benar, maka eksternal kita akan mengikuti, karena seringkali tindakan-tindakan eksternal kita mencerminkan internal kita. Seperti saya bilang tadi, di zaman perjanjian lama, orang kasih persembahan kepada Tuhan berupa kambing domba. Kalau mempersembahkan kambing domba ini demi dilihat orang saja, jelas salah. Tetapi kalau misalnya orang mengasihi Tuhan di zaman perjanjian lama, dia akan ikut perintah Tuhan. Dia akan memberikan persembahan kambing domba. Demikian juga orang di dalam perjanjian baru. Kita tidak bergereja atau melakukan hal-hal lain supaya dilihat orang. Supaya mendapat pujian, supaya kita dianggap orang Kristen yang hebat, dan lain sebagainya. Bukan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Tetapi kalau kita mau melakukan untuk Tuhan, maka akan muncul di dalam tindakan kita. Akan ada sesuatu yang terlihat juga secara eksternal. Inilah buah kita. Ada banyak hal, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa menerapkan prinsip ini kepada begitu banyak hal, ya. Dulu saya pernah tegur satu pasang jemaat orang muda waktu itu. Saya pernah tegur mereka. Ini sebelum mereka menikah. Akhirnya mereka menikah dan sudah baik-baik saja sekarang. Tapi pernah satu kali mereka, saya tahu, pergi jalan-jalan ke luar kota. Lalu belakangan saya dengar bahwa mereka waktu di luar kota di hotel dan sewa satu kamar, laki dan perempuan. Saya tegur waktu itu. Saya bilang, ini tidak boleh. Saya bilang, ini tidak boleh. Kalian bukan suami istri, di luar kota, ya, satu kamar. Tapi kami tidak melakukan apa-apa, katanya. Oke lah, saya percaya kamu, misalnya, gitu kan? Oke lah, saya percaya kamu. Kamu adalah orang yang diselamatkan, kamu orang Kristen, ya. Kamu walau satu kamar katanya tidak melakukan apa-apa. Ya. Tapi tidak boleh, saya bilang. Ini tetap salah. Ini teguran. Ya. Kenapa demikian? Kan yang penting hati saya. Oh, hati Tuhan tahu kok hati saya. Saya nggak berbuat apa-apa. Ya. Mungkin ada strateginya. Saya diikat-ikat selimut gitu. Dia diikat-ikat selimut misalnya gitu kan. Ya. Saya kan nggak tahu gitu kan. Ya. Tidak boleh. Saya bilang. Kenapa? Memang Tuhan tahu hati kamu. Tapi orang tahu nggak hati kamu? Orang tidak tahu hati kamu. Tuhan tahu apa yang terjadi di kamar itu, tapi orang tidak tahu apa yang terjadi di kamar itu. Dan ini adalah berbicara mengenai kesaksian. Jadi kita tidak bisa memakai alasan itu. Oh, Tuhan tahu hati saya. Benar, Tuhan tahu hati kamu. Tuhan bilang, Tuhanlah yang melihat hati, orang melihat luar. Benar, duduknya benar. Tuhan melihat hati, orang melihat luar. Tapi orang melihat luar gitu. Itu yang perlu ditekankan juga. Orang melihat luar, orang tidak tahu hati kamu. Dan oleh karena itu, demi kesaksian, kita harus memperhatikan luar juga. Sebagai cerminan dari internal kita. Sebagai cerminan dari internal kita. Oh ya, ini yang benar, maka saya harus bertindak seperti apa secara eksternal. Lagi pula, kalau kita punya internal yang benar, kita tidak mau menaruh diri kita di dalam pencobaan. Kita tidak mau menaruh diri kita dalam pencobaan, saudara. Karena ketika seorang laki-laki dan perempuan, katakanlah mereka tidak punya niat untuk berbuat apa-apa seperti itu, ya. Tapi ketika mereka dalam satu ruangan, itu adalah ajang bagi iblis untuk mencobai mereka. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kenapa kita mau menaruh diri kita dalam pencobaan? Jelas itu hal yang salah. Walaupun mereka bilang, oke, atau apapun lah, tidak terjadi apa-apa, dan lain sebagainya. Tapi untuk menjaga kesaksian, maka kamu harus
eksternal kamu harus benar juga. Kalau orang lihat kamu seperti itu, dia akan berpikir apa tentang kamu. Dan nama Tuhan yang akan tercoreng nanti. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting untuk kita pahami, saudara. Kita tidak bisa pakai alasan Tuhan lihat hati. Memang benar Tuhan lihat hati. Dan kita bisa terapkan ini kepada begitu banyak hal. Ya, begitu banyak hal. Saya kadang-kadang ditanya oleh orang, ya, masih masalah laki dan perempuan. Ya. Misalnya, apakah keperawanan itu penting? Apakah keperawanan itu penting? Saya bilang, ya bisa iya, perawanan penting, tapi bisa juga tidak. Karena keperawanan ya, itu sesuatu yang suatu tanda, tapi lebih penting adalah hatinya. Nah, ya. Ada orang yang bisa jadi dia perawan atau perjaka, tapi hanya karena dia tidak punya kesempatan untuk berzina. Ya. Dia tidak punya kesempatan untuk berzina, sehingga dia perawan dan sebagainya. Tapi hatinya bukan hati yang setia. Hatinya bukan hati yang benar di hadapan Tuhan. Maka sekalipun dia perawan dan sebagainya, dia menikah, tidak terlalu kemungkinan dia akan tidak setia dalam pernikahannya. Begitu. Tapi beda lagi dengan orang yang misalnya katakanlah dia bukan perawan atau lain sebagainya, tapi mungkin terjadi kesalahan di masa lalu sebelum dia bertobat. Tapi kemudian dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat dan saat ini dia begitu mengasihi Tuhan dan dia begitu mencintai Tuhan dan dia adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sangat setia saat ini. Maka menurut saya orang yang seperti ini lebih baik untuk dijadikan pasangan daripada orang yang mungkin hanya perawan bukan karena hatinya, ya, melainkan mungkin karena hal faktor-faktor lain. Gitu. Ini salah satu contoh, saudara. Ya. Ada banyak hal. Ya. Kita bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai internal eksternal, kita bicara mengenai penampilan. Kadang-kadang kita bicara mengenai berpakaian, ya, bertato dan lain sebagainya. Kita berkata bahwa orang Kristen jangan bertato. Kenapa? Ya. Bertato itu permanen. Bertato itu seringkali adalah lambang pemberontakan. Tato dikaitkan dengan berbagai kejahatan dulu. Adalah tanda geng dan lain sebagainya. Jadi orang Kristen jangan bertato. Di dalam perjanjian lama ada kata-kata jangan merajah tubuhmu. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Begitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang sudah pernah bertato, lalu kemudian diselamatkan, dan kemudian dia tidak lagi punya hati yang memberontak, dan kemudian dia mengasihi Tuhan dan lain sebagainya, maka dia adalah saudara seiman dan saya menerima dia dengan sangat terbuka. Saya mengasihi dia, saya tidak membedakan sama sekali. Sekalipun dia punya tato misalnya. Karena dia hatinya sudah benar di hadapan Tuhan. Dibandingkan dengan seorang yang misalnya tidak bertato, tapi hatinya penuh pemberontakan kepada Tuhan. Hatinya nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, ini lebih buruk sebenarnya. Tetapi memang, saudara, bagi orang yang muda, kita mengajarkan. Kalau kamu adalah orang muda, jangan memberi dirimu ditato. Jangan memberi dirimu ditato, karena itu adalah cara-cara dunia. Itu ada asosiasinya dengan dunia. Ya, tetapi kita harus memahami hal-hal seperti ini. Kita bicara tadi mengenai pakaian. Tadi pakaian, oke, kita sering berkata, ayo pakai laki-laki pakai yang sopan, perempuan pakai yang sopan. Pakailah yang sesuai dengan gender kamu. Laki-laki memakai pakaian yang khas laki-laki, perempuan memakai pakaian yang khas perempuan. Tetapi kalau Anda melakukan itu supaya dilihat orang, supaya wah saya ke gereja, jadi orang akan lihat wah hebat sekali pakaian kamu, ya, dan menjadi merasa superior terhadap orang lain, maka itu salah. Karena secara hati tidak benar. Tetapi ketika kamu melakukannya, karena kamu mengasihi Tuhan, karena memahami, oh misalnya ada orang berkata, ya saya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga pada hari Minggu, pada cara berjemaat, saya akan berpakaian dengan baik, karena saya menganggap ini hal yang penting, dan saya ingin Tuhan, ya, saya datang dalam pertemuan jemaat, saya ingin menunjukkan keseriusan saya untuk pertemuan jemaat dan untuk Tuhan, dan saya ingin hati saya sesuai. Maka itu adalah hal yang indah di mata Tuhan. Nah, saudara,
kita harus ingat, kita tidak melakukan apa-apa untuk pujian manusia. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan bisa mempengaruhi manusia. Oleh karena itu kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang. Nah, itu adalah hal yang kedua. Coba kita balik lagi ke dalam Matius pasal 23, saudara. Matius pasal 23, tadi sudah kita lihat. Kenapa agama yang eksternal itu salah? Satu, karena mereka memberikan penekanan yang salah. Dua, karena mereka mencari pujian yang salah. Sekarang kita lihat ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Dikatakan di sini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Saudara, agama yang eksternal salah, karena akan memimpin kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Bukan hanya memberikan penekanan yang salah, mencari pujian yang salah, tapi akan memimpin kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Tuhan sudah tahu. Orang-orang Farisi yang di hadapan dia ini, mereka sok jago, sok benar. Bahkan mereka bilang, mereka bangun tugu untuk nabi-nabi. Wah, inilah tugu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menurut cerita tradisi Yahudi, itu digergaji dua oleh Nabi Manasye. Yesaya adalah salah satu konselor rohani untuk Raja Hizkia yang sangat beriman. Tapi setelah Hizkia mati, anaknya Manasye jadi raja. Manasye tidak suka dengan Yesaya yang mungkin sering menegur dia. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya digergaji dua, saudara. Wow, saya nggak bisa bayangkan. Jadi tekniknya itu katanya, dia dimasukkan ke dalam sebuah selongsongan kayu yang dalamnya sudah kosong. Mereka gergaji dia. Anda bisa bayangkan itu. Ya. Dan mungkin mereka bangun, wah inilah monumen untuk Yesaya. Inilah monumen untuk entah nabi siapa lagi yang lain, martir-martir. Dan mereka dengan sok berkata, andai waktu itu kami yang ada waktu itu, pasti kami nggak bunuh mereka. Tapi Tuhan tahu betapa bodohnya mereka. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis, tidak berapa lama lagi mereka akan membunuh Yesus sendiri. Gitu. Jadi ini semua adalah omong kosong. Omong kosong. Dan kenapa mereka akhirnya nanti akan membunuh Yesus? Karena mereka beragama secara eksternal, dan agama yang eksternal akan memimpin kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Mengapa demikian? Karena tadi, satu, agama yang eksternal, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan secara internal. Kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana dia bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana dia bisa rindu akan kehendak Tuhan? Maka agama yang eksternal akan membuat keputusan-keputusannya berdasarkan suara mayoritas. Karena tadi mereka mencari pujian manusia. Orang yang beragama eksternal akan sangat cenderung melakukan apa yang mayoritas ingin mereka lakukan. Karena mereka mencari pujian manusia, kesenangan manusia. Kalau trennya dalam kekesenangan sedang begini, ya kita ikut. Kalau tren dalam dunia seperti ini, kita ikut. Kenapa? Mereka ingin dipuji oleh orang. Mereka tidak mencari kebenaran. Dan agama yang eksternal, mereka membuat keputusan mereka berdasarkan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri. Karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada cinta akan kebenaran dalam hati mereka. Ya. Oleh karena itu, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Apakah saya cinta kebenaran? Apakah saya cinta akan perintah Tuhan? Apakah saya berusaha untuk tahu apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Adakah kerinduan itu dalam hati kita? Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan dengan hidupku? Engkau ingin saya berbuat apa Tuhan? Hari lepas hari. Kita rindu akan hal itu. Ataukah agama kita ini agama yang kosong, yang eksternal saja? Kita tidak benar-benar kenal Tuhan. Saudara, kalau Anda kenal dengan Tuhan, kalau Anda kenal Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Anda bisa bicara dengan Dia, dan Anda kemudian tahu bahwa saya di dunia ini ditempatkan Tuhan di sini. Bukankah tiap hari mesti kita bertanya, Tuhan, Engkau ingin saya berbuat apa hari ini? Tuhan, Engkau ingin saya bekerja dengan baik hari ini. Tuhan, Engkau ingin saya kalau ketemu orang yang belum percaya dengan Engkau, mungkin bersaksi.
Tuhan, Engkau ingin aku berbuat apa? Tuhan, Engkau ingin aku hari ini berbuat baik kepada suami saya, berbuat baik kepada istri saya, untuk melakukan sesuatu untuk anak-anak saya. Karena kita connect langsung dengan Tuhan. Dan kita peduli apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi kalau Anda hanya beragama secara eksternal, Anda tidak punya hubungan itu. Maka Anda akan melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan Anda sendiri, untuk mengikuti mayoritas. Itu saja. Sehingga akhirnya orang-orang Farisi ini yang dengan sombong berkata, kalau kami di zaman itu, Yesaya nggak akan kami matikan. Kalau kami di zaman itu, siapa lagi, nabi mana lagi tidak akan kami matikan. Tetapi mereka begitu pongah, mereka tidak sadar. Sebentar lagi mereka akan membunuh yang lebih hebat dari Yesaya. Lebih hebat dari semua nabi yang lain. Tidak lain adalah Mesias mereka sendiri, Yesus Kristus. Kok bisa sebuta itu mereka? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Semua yang mereka lakukan hanya eksternal saja. Dan ketika Anda beragama dengan eksternal, ini peringatan. Anda pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Karena Anda tidak dituntun oleh Roh Tuhan untuk mencari kebenaran. Untuk mengejar apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Mari kita masuk kepada hal yang keempat, saudara. Yang keempat dan terakhir. Kita lihat di dalam ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa. Saya masih ingat TB1 ini ular beludak, gitu ya. Kamu keturunan ular beludak berbisa. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat darah orang benar yang ditumpahkan di bumi. Mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Poin keempat kita adalah bahwa agama yang eksternal saja akan mendapatkan hukuman karena mereka salah. Jadi coba kita recap. Yang pertama, agama yang eksternal itu salah karena mereka memberikan penekanan yang salah. Salah karena mereka mencari pujian yang salah. Salah karena mereka akan melakukan perbuatan yang salah. Yang keempat ini sebenarnya semacam kesimpulan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman karena mereka salah. Nah saudara, tadi sudah kita singgung, Tuhan bahkan dengan tegas berkata, kamu akan masuk neraka. Saudara, kalau Anda mendengar itu dari mulut Tuhan, mestinya kita ketakutan. Kalau orang biasa ngomong, kamu bakal masuk neraka, kita bilang siapa kamu gitu kan. Bahkan hari ini banyak orang yang bahkan lebih sombong lagi. Kok kamu menghakimi saya gitu? Ya. Kok kamu menghakimi saya masuk neraka? Gitu kan? Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas berkata pada mereka, bagaimana kamu akan luput dari neraka? Ini kalau kita pahami, ini seharusnya menggetarkan jiwa kita sampai ke dalam-dalamnya. Orang yang berkuasa atas neraka dan sorga bilang saya akan masuk neraka. Seharusnya mereka berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya lepas dari ini? Seharusnya mereka berkata demikian. Dan ini menjadi peringatan bagi setiap orang yang hanya beragama secara eksternal. Anda merasa puas, saya KTP-nya orang Kristen, saya ke gereja. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki hubungan dengan Yesus Kristus secara pribadi? Anda kenal nggak dengan dia? Anda sudah diselamatkan belum oleh dia? Apakah dia sudah mengambil semua dosamu dan menaruhnya pada dirinya? Sedangkan kebenaran dia engkau terima di dalam iman. Sudahkah itu terjadi? Kalau tidak, Anda akan menerima hukuman. Anda akan menerima hukuman karena Anda mencoba membohongi Tuhan. Anda mencoba tampil sebagai orang yang kenal Tuhan. Tapi sebenarnya Anda tidak kenal dia. Seperti saya, kalau saya kemana-mana ngaku. Oh, saya teman baik Prabowo, Pak Presiden Prabowo. Ya. Wah, ini ada foto dia nih. Ya, macam. Mungkin polisi, wah ini bener nggak nih ya teman Prabowo?
Sampai kalau saya ketemu Prabowo-nya sendiri, baru kaget. Ya. Terus ada polisi bilang, pas kebetulan nih Pak Prabowo ada. Sini saya panggilin. Pak Prabowo, ini ada orang ngaku teman Anda. Wah, saya udah keringat dingin, saudara. Mungkin Pak Presiden datang, bilang, siapa yang ngaku-ngaku kenal saya? Apalagi Tuhan, saudara. Kita ngaku-ngaku kenal Tuhan. Tapi kalau Anda beragama secara eksternal saja, ya, suatu hari Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat tragis. Dan kita mendapatkan juga di sini, bahwa ternyata hukuman kita akan berbanding lurus dengan kebenaran dan terang yang kita terima. Semakin besar terang yang sudah kita terima, tapi kita tolak dan kita tolak lagi, maka hukuman akan lebih berat. Tuhan berkata di sini, angkatan yang menyalibkan Yesus. Angkatan yang menyalibkan Yesus, mereka adalah angkatan yang menerima, boleh dibilang terang paling besar. Kenapa? Karena Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Kalau hari ini ateis banyak yang nantang, di mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, coba tunjukkan diri. Maka sebenarnya orang di zaman Yesus bilang, di mana Tuhan? Ini Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ada, kenapa dia tidak nongol? Tuhan sudah nongol. Ya. Tuhan sudah muncul. Di mana Tuhan? Ini Tuhan. Gitu. Oleh karena itu orang-orang di zaman Yesus Kristus, mereka mendapat terang paling besar. Murid-muridnya boleh tanya kepadanya A sampai Z tentang surga, tentang neraka, tentang apapun juga, dan Tuhan bisa menjawabnya. Saya sangat rindu, banyak yang mau saya tanya sama Tuhan. Tapi itu bukan porsi saya. Itu terang paling besar, tapi mereka tolak. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Karena kamu sudah menolak terang paling besar yang pernah ada, maka sebenarnya semua kesalahan yang dulu sampai sekarang, orang-orang benar yang dibunuh dari zaman dulu sampai sekarang, dan Tuhan menyebut dua. Habel katanya, Habel adalah orang benar pertama yang dibunuh. Dicatat di dalam Kejadian pasal 4. Dan Habel dibunuh, Habel masuk dalam daftar pahlawan iman dalam Ibrani 11. Kita dikasih tahu bahwa Habel adalah orang yang beriman. Dan berarti Kain membunuh dia kenapa? Kain membunuh dia karena Habel punya benar dan diterima Tuhan, dia punya salah nggak diterima Tuhan. Jadi karena ada perbandingan mungkin dalam otaknya Kain, andai kata tidak ada Habel, ya, maka ya cuman ada saya. Jadi kayak seolah-olah kamu benar gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada anak sekolah gitu ya, dia dapat nilai matematika jelek, temennya bagus, dia malah kesel sama temennya. Kamu sih jawabannya benar, coba nggak ada gitu kan. Wah, ini agak error, saudara. Tapi banyak orang berpikir begitu. Kamu sih, jawaban kamu benar gitu. Makanya punya saya jeleknya, salahnya makin terlihat jelas. Memang kadang-kadang saya sebagai dosen juga, kalau saya mulai mengkoreksi orang kan, salah. Saya mulai meragukan diri, saya ngajar salah atau benar gitu kan. Kok salah terus. Sampai akhirnya saya ketemu ada mahasiswa yang bagus. Oh iya nih bagus nih. 90, oh puji Tuhan, berarti bukan saya yang ngajarnya salah, saudara. Gitu. Bukan saya yang ngajarnya salah, karena ada mahasiswa yang dapat 90-an, jadi yang ini dapat 20-an memang error mungkin, gitu kan. Nah mungkin saudara, Kain berpikir, ya, wah, Tuhan tolak punya saya. Ini gara-gara Habel ini. Ya. Habel, ya. Dia benar di hadapan Tuhan dan dia membunuh Habel. Dia membunuh Habel. Yang kedua yang Tuhan sebut adalah siapa? Zakaria anak Berekia. Nah, ini banyak orang tidak tahu dan memang ada sedikit kontroversi di sini. Tapi ini mengacu kepada insiden, coba kita buka sekilas saja. 2 Tawarik pasal 24. 2 Tawarik pasal 24. Siapa Zakaria bin Berekia? Ada yang berkata ini kan Nabi Zakaria yang di kitab Zakaria itu. Nah, Zakaria yang di kitab Zakaria itu memang Zakaria bin Berekia juga, tapi ini bukan mengacu kepada Zakaria bin Berekia. Mengapa? Karena Zakaria bin Berekia yang di kitab Zakaria itu adalah nabi pasca pembuangan dan tidak ada catatan bahwa dia dibunuh. Yang dibunuh adalah Zakaria bin Yoyada. Itu ada di 2 Tawarik 24 ayat 20. Dia dibunuh oleh Yoas atau konco-konconya Yoas di sini.
2 Tawarik 24 ayat 20 saya bacakan. Lalu Zakaria anak Imam Yoyada dikuasai Roh Allah, ia berdiri di hadapan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka bersekongkol melawan dia, lalu atas perintah raja, ini Raja Yoas, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Nah, di pelataran rumah Tuhan di sini cocok dengan apa yang Tuhan katakan, dibunuh di antara apa kan? Di antara tempat kudus dan mesbah di sini. Jadi yang dimaksud Zakaria bin Berekia ini bukan Zakaria bin Berekia yang kitab Zakaria. Tapi yang dimaksud adalah Zakaria bin Yoyada yang di 2 Tawarik 24. Mungkin ada bertanya, kenapa bin Yoyada? Ini kan bin Berekia. Orang bisa memiliki beberapa nama yang berbeda zaman itu. Jadi yang paling simpel adalah memahami nama lain Yoyada adalah Berekia juga. Jadi ada 2 Zakaria bin Berekia. Satu yang nabi di kitab Zakaria itu adalah setelah pembuangan. Bukan itu yang Tuhan maksud. Yang satu lagi adalah Zakaria bin Yoyada. Yang nama lain Yoyada adalah Berekia juga. Kenapa bisa demikian? Hampir mirip. Berekia itu artinya, Berek itu artinya diberkati. Berekia itu artinya diberkatilah Jehovah. Yoyada itu artinya terpujilah Tuhan. Ya, terpujilah Jehovah. Jadi Yoyada artinya terpujilah Tuhan, Berekia artinya diberkatilah Tuhan. Nama yang mirip bisa jadi ini adalah 2 nama untuk satu orang yang sama. Sama seperti banyak raja. Ya. Eliakim disebut juga Yoyakim. Dua-duanya nama dia. Uzia disebut juga Azaria dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memahami yang dimaksud dengan Berekia di sini adalah Yoyada. Anak Imam Yoyada atau Imam Berekia yang dibunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Kenapa Tuhan spesifik menyebut dia? Nah, kita harus paham kanon Yahudi. Kanon Yahudi tidak berakhir di kitab Maleakhi seperti kita sekarang. Kanon Yahudi itu kitabnya sama tapi urutannya beda dengan kita. Kanon Yahudi itu Kejadian sampai Tawarik terakhir. Jadi intinya Tuhan berkata, dari pembunuhan pertama yang tercatat, yaitu pembunuhan Habel, sampai pembunuhan terakhir yang dicatat dalam Tanak, yang di 2 Tawarik 24 ayat 20 dan 21, pembunuhan terakhir terhadap orang benar yang dicatat, yaitu Zakaria bin Yoyada atau bin Berekia ini. Kalian akan tanggung. Kenapa kalian akan tanggung? Karena kalian sudah tahu kejadian-kejadian itu, berarti kan terangnya sudah ditambahkan. Ya. Kalian sudah punya hukum Taurat, kalian sudah baca tentang Kain membunuh Habel itu salah, kalian sudah membaca tentang Yoas membunuh Zakaria itu salah, dan kalian sudah membaca semuanya itu, kalian sudah punya hukum Taurat, kalian sudah punya terang yang begitu besar, tapi kalian masih menolak dan membunuh Yesus Kristus. Oleh karena itu, hukuman kalian akan lebih berat. Itu semua yang kalian sudah tahu itu akan menjadi beban bagi kalian. Karena Tuhan akan berkata, kamu sudah tahu ini, kamu sudah tahu ini, kamu sudah tahu ini, kamu sudah tahu ini. Tapi kamu tetap menolak kebenaran. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan, kita mengucap syukur kita hidup di zaman kasih karunia. Anda harus mengucap syukur kalau Anda ada di jemaat Grafe bahkan. Karena di sini kebenaran dinyatakan dengan jelas. Tetapi hati-hati. Kalau Anda justru tolak itu, Anda berkata, saya tidak mau. Saya tidak mau. Kalau Anda belum pernah dengar kebenarannya, maka oke, Anda salah. Tetapi kalau Anda sudah tahu kebenarannya, Anda sudah pernah diberitakan dan Anda tolak juga, maka hukuman akan lebih berat. Hukuman akan lebih berat, saudara. Oleh karena itu, ini adalah peringatan bagi kita. Jangan kita beragama secara eksternal saja. Saya ingin mengakhiri dengan hal yang positif. Tadi semuanya peringatan. Tapi bukankah kita harus mengucap syukur juga bahwa Tuhan kita Tuhan yang melihat hati? Nah, kita harus mengucap syukur. Ini bukan hanya soal peringatan, tapi ini adalah pengharapan. Karena Tuhan melihat hati kita, karena Tuhan bukan hanya melihat eksternal kita, maka ada pengharapan. Pengharapan bahwa Tuhan tahu ketulusan saya sekalipun orang lain tidak tahu. Tuhan tahu kasih saya akan dia, kalaupun orang lain tidak tahu. Tuhan tahu keluh kesah saya, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu. Tuhan tahu pencobaan yang saya alami, kesusahan betapa beratnya, sekalipun mungkin orang lain saya tidak bisa utarakan. Tuhan tahu itu.
Jadi karena Tuhan melihat hati, ini bukan hanya peringatan. Peringatan memang. Tapi juga penghiburan. Penghiburan. Oleh karena itu, kita bisa dengan senang. Tadi lagu yang terakhir kita nyanyikan apa? Pedulikah Yesus? Pedulikah Yesus? Ketika aku tidak bisa lagi mengutarakan apa yang aku alami. Tidak ada orang lain yang paham. Oh, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan kita paham. Tuhan kita tahu. Tuhan kita mengerti. Ya, kalau kita memang mengasihi Dia. Kalau kita memang tulus kepada Dia. Kalau kita memang rindu untuk berbuat sesuatu bagi Dia. Tuhan kita tahu. Oleh karena itu adalah pengharapan, saudara. Nah, saya ingin mengakhiri dengan pengharapan ini. Kita sudah bicara banyak tentang peringatan. Mungkin ada yang perlu mendapat peringatan di tempat ini. Mungkin Anda selama ini beragama secara eksternal. Hati-hati. Tapi kita juga butuh pengharapan. Dan bahwa Tuhan melihat hati kita. Itu adalah pengharapan yang indah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami penuh ucapan syukur bahwa Engkau adalah Allah yang di atas kami. Kami mengucap syukur Engkau adalah Allah dan bukan yang lain. Karena Engkau adalah yang layak dipuji. Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami. Engkau mengenal kami. Engkau tahu hati kami. Tuhan, kami diingatkan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Betapa Engkau membenci orang-orang yang mencoba menipu Engkau. Menipu orang lain bahwa mereka mengenal Engkau padahal mereka tidak. Dan mereka hanya beragama secara eksternal saja. Oh Tuhan, jangan kami seperti itu. Jikalau ada di tempat ini yang belum memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, belum diselamatkan Tuhan. Ketuk terus hati mereka dari ancaman bahaya neraka. Dan Tuhan, kami tidak sempurna. Sering kami terpengaruh oleh orang. Sering kami tidak 100% tulus mungkin. Ampunilah. Tuntunlah kami terus ke arah yang lebih benar. Biarlah kami memberi penekanan yang benar kepada hal yang internal, sekaligus yang eksternal sesuai dengan porsinya. Biarlah kami mencari kehendak-Mu, sekaligus tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Dan bantu kami untuk membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup ini. Karena kami mengasihi Engkau. Pimpin jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.